Ya, anak-anak, salam jumpa dengan Paman Sam. Paman Sam kembali hadir menemani anak-anak tentunya dalam acara apa? Acara anak kreatif. Ya, Paman Sam itu selalu setia menemani anak-anak. Kalau anak-anak juga setia terhadap Paman Sam, tetapi Paman Sam selalu yakin bahwa anak-anak juga setia terhadap Paman Sam. Buktinya apa? Nah itu, buktinya sudah banyak yang ada di depan televisi. Rupa-rupanya sudah tadi menunggu acara Paman Sam ini ya. Oh iya katanya, itu ibu bapaknya juga sudah menunggu mendampingi anak-anak. Nah sekarang Paman Sam, kalau episode yang lalu Paman Sam tidak sempat memberikan karya kreatif untuk anak-anak, mudah-mudahan di episode kali ini Paman Sam bisa memberikan karya kreatif untuk anak-anak. Itulah sebabnya dongengan Paman Sam akan saya percepat dan persingkat. Tetapi tidak meninggalkan inti daripada dongengan tersebut. Dongengan ini begini. Judulnya Kerbau yang Berbudi. Kerbau yang berbudi itu memiliki sifat dan sikap berbudi. Berbudi itu bisa berterima kasih, bisa dalam wujud berterima kasih, dalam wujud perilaku yang baik. Pokoknya kerbau yang berbudi. Nah, di satu desa anak-anak, desa terpencil di kaki gunung, hiduplah seorang lelaki tua. Lelaki tua ini memiliki seekor kerbau. Kerbau ini sangat setia pada lelaki tua itu. Kenapa demikian? Karena lelaki tua ini setiap hari selalu merawat kerbau itu dengan penuh sayang, dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi dimandikan, kemudian diberi makan rumput-rumput yang segar, kemudian kalau siang diajak jalan-jalan ke ladang-ladang. Di sana kerbau dibebaskan untuk makan rumput-rumput yang tumbuh di bukit, di ladang. Nah, karena senangnya, karena baik hatinya si lelaki tua terhadap kerbau ini, tentu saja si kerbau merasa ingin membalas budi kebaikan daripada orang tua ini. Nah, pada suatu sore anak-anak, si kerbau melihat majikannya, tuannya atau bapak angkatnya, orang tua ini yang selalu sibuk mencari makanan untuk si kerbau. Si kerbau melihat aja dari kandangnya, pikirnya, kasihan juga, bapakku semakin hari semakin tua, setiap hari mencarikan aku rumput untuk makananku, sementara aku hanya tidur-tiduran, jalan-jalan, dan makan, tidak berbuat apa-apa terhadap bapak angkatku ini. Kata kerbau begitu. Jadi lelaki tua ini sudah dianggap bapak angkatnya oleh sang kerbau. Maka sang kerbau pun mendekati orang tua ini. Bapak angkat, bagaimana kalau aku membantumu untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan sehari-hari? Katanya kerbau begitu. Si bapak tua ini tidak mau. Tidak usah, kerbau, aku masih kuat. Tidak, aku lihat tubuhmu semakin rentah. Aku tidak tega. Iya, tapi bagaimana kamu mau membantu aku? Dengan cara apa? Si bapak tua ini bertanya pada kerbau. Kerbau pun memberikan usul. Begini, bapak tua, bukankah di kota ada saudagar yang kaya? Iya, memang ada di kota saudagar yang kaya. Nah, itulah, bawalah aku ke sana. Lalu
Untuk apa kamu menemui saudagar kaya itu? Biar tenagaku bisa membantu saudagar tua itu mengangkat barang-barangnya yang berat, mengangkat barang-barangnya yang banyak. Tidak mungkin, Kerbau. Saudagar kaya itu pelit sekali. Tidak mungkin mempekerjakan kerbau sepertimu, apalagi dari desa seperti ini. Percayalah, Bapak tua, pasti saudagar itu akan mau. Tidak mungkin. Si orang tua ini ngotot, tidak mungkin, tidak mempercayai bahwa saudagar kaya yang ada di kota itu mau mempekerjakan kerbau. Maka kerbau pun berpikir, kalau begitu aku harus mencari akal. Si kerbau punya ide. Begini saja, Bapak tua, bagaimana kalau kita bertaruh saja ke saudagar tua? Bertaruh berarti seperti perjudian. Iya, kita bertaruh. Ya, betul. Saudagar kaya di kota itu memang suka sekali berjudi. Pasti kalau kita tawarkan pertaruhan, dia pasti mau. Tetapi kita menaruhkan apa? Nah, itulah Bapak tua. Tubuhku ini pertaruhkan untuk bisa mengangkat barang yang paling berat milik saudagar kaya. Kalau tidak bisa, maka saudagar kaya akan membayar uang kepada Bapak tua. Oh iya, baiklah, setuju. Akhirnya Bapak tua dan kerbau ini pagi sekali pergilah ke kota akan menemui saudagar kaya. Nah, dalam hatinya si Bapak tua ini sudah merasa senang. Aku pasti menang, katanya Bapak tua itu. Karena kerbauku adalah kerbau yang kuat. Kerbaunya mendengar hanya tertawa lirih. Itu. Nah, ternyata benar anak-anak. Setelah sampai di kota, masuklah si Bapak tua ini pergi ke istana saudagar. Istananya besar. Di sana juga banyak kuda-kuda piaraan, ada kambing piaraan. Ladangnya luas sekali bertanam padi. Datanglah Bapak tua ke saudagar. Selamat pagi, saudagar kaya. Selamat pagi. Ada apa kamu kemari? Ini saya mau menantang saudagar untuk bertaruh. Saudagar kaya ini kaget. Bertaruh? Bukankah kamu tidak ada sesuatu yang bisa dipertaruhkan dalam kehidupan ini? Katanya saudagar kaya begitu, setengah mengejek begitu. Saudagar kaya, aku punya seekor kerbau yang kuat. Tiada tandingan di kota ini. Benarkah? Iya, kalau tidak percaya, ayo kita buktikan. Terus bagaimana cara membuktikannya? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia di Anak Kreatif. Nah, Paman Sam melanjutkan ya dongengan Paman Sam tadi. Nah, ini Bapak tua sudah berada di rumah saudagar kaya di kota dan akan bertaruh sesuai dengan usulan kerbau peliharaannya. Berkatalah pada si saudagar ini, ayo saudagar kaya, kalau tidak percaya kita keluar dari rumah ini dan membuktikan bahwa kerbauku bisa mengangkat sesuatu barang-barang saudagar yang paling berat. Saudagarnya berkata, baiklah, bawalah kerbaumu ke tanah lapang sana. Di sana aku memiliki berkarung-karung beras. Coba
Kalau kuat, maka aku akan membayarmu 1000 dinar. Tetapi kalau tidak, kamu yang membayar aku 1000 dinar. Baiklah. Wah, si petani percaya diri. Diajaklah si kerbau ini ke tanah lapang bersama saudagar kaya dan bapak tua. Sesampainya di tanah lapang anak-anak, benar juga, ternyata karung-karung berasnya banyak sekali. Nah, si kerbau ini disuruh mengangkut barang-barang karung-karung yang berat. Wah, ini karena si Pak Tua ini khawatir kalah, tubuhnya berkeringat. Dan si kerbau ini dilalah, kok tiba-tiba ketika diberi angkutan, barang-barang angkutan yang berat, si kerbau ini hanya diam saja, belum bergerak. Nah, tentu saja si bapak tua ini emosi, marah, lalu diambillah cemeti, dipecut, cetar. Kenapa kamu tidak bergerak sama sekali? Nah, si bapak tua menghentak, mengata-ngatai kepada si kerbau peliharaannya ini dengan kata-kata yang kasar, bahkan dicemeti. Si kerbau pun diam. Aku baru kali ini mendengar bapak tua mengatakan ke aku dengan kata-kata, biarlah, aku tidak akan mengikuti perintahnya. Ternyata benar anak-anak. Si kerbau ini tidak bergerak sama sekali, dan dianggaplah oleh saudagar tua ini bahwa kerbau ini tidak mampu mengangkat barang berat. Ya, akhirnya taruhannya kalah. Si bapak tua ini kalah bertaruh. Maka si bapak tua ini membayar uang 1000 dinar kepada saudagar yang kaya raya. Pulanglah kerbau dan si bapak tua ini. Sepanjang perjalanan kerbau ini dimarahi oleh bapak tua. Kamu bagaimana? Ini sudah bertaruh sama saudagar kaya karena katanya kamu mau membantuku untuk mencari nafkah. Ternyata justru aku yang membayar 1000 dinar pada saudagar tua. Si kerbau pun diam saja. Nah, pada malamnya si kerbau masih juga tidak tega terhadap bapak asuhnya. Berkatalah pada bapak asuhnya, "Bapak, sebenarnya aku mau saja tadi mengangkat barang-barang berat milik saudagar tua. Tapi kenapa kamu tidak mau tadi, tidak bergerak sama sekali?" "Ya, karena bapak tua sudah terlanjur melecut punggungku dengan cemeti." Menyesalah si bapak tua itu. Lalu bagaimana? Baiklah, kembalilah ke kota lagi, bawalah aku, tapi jangan sekali-sekali mengeluarkan cemeti untuk melecut punggungku lagi. Baik, baik. Kembalilah si kerbau dan bapak tua esok paginya ke rumah saudagar kaya. Nah, di sana bertemulah sama saudagar tua. "Saudagar kaya, hari ini aku akan menantang taruhan lagi denganmu." Wah, saudagar kaya tentu saja tertawa. "Kamu masih membawa kerbau yang kemarin?" "Iya, aku masih membawa kerbau." Tentu kamu akan kalah lagi." Pertandingan pun dimulai. Kembalilah ke tanah lapang, diberilah isi yang lebih berat lagi. Bebannya semakin berat. Begitu dikasih benda-benda berat, dihitung 1, 2, 3. Ternyata kerbau itu mampu mengangkat barang-barang yang berat, bahkan tidak hanya mampu berdiri mengangkat barang-barang berat, tetapi berdiri dan berlari. Wah, akhirnya si saudagar kaya itu terperanjat. Padahal barang-barang ini sudah sangat berat, tetapi kerbau itu mampu mengangkat bahkan berlari. Si bapak tua senang, merasa hatinya gembira. Aku menang. Nah, akhirnya apa anak-anak? Kalau dulu si saudagar
kaya mendapatkan uang 1.000 dinar dari bapak tua, sekarang bapak tua mendapatkan uang 2.000 dinar dari saudagar kaya. Karena apa? Karena memang taruhannya adalah 2.000 dinar pada saat ini. Dikira saudagar kaya sudah merasa menang mendapatkan uang 2.000 dinar lagi. Padahal ternyata kalah anak-anak. Itulah anak-anak, maka hikmah dari dongeng ini adalah jangan sekali-sekali menghina terhadap teman kita, saudara kita. Pastilah mereka merasa luka sehingga tidak bisa menjadi sebuah persahabatan yang baik. Ya, itulah dongengan Paman Sam hari ini. Nah, di segmen berikutnya Paman Sam akan memberikan karya kreatif terhadap anak-anak. Itulah sebabnya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia dengan Paman Sam di Anak Kreatif ini, dan Paman Sam melanjutkan. Nah, di episode kali ini rupanya Paman Sam memang mempersingkat dongengan dan mempercepat. Yang penting dongengannya sudah bisa didengar anak-anak. Kalau belum mengerti, coba nanti ditanyakan pada bapak ibunya yang kebetulan mendampingi ini. Nah, sekarang Paman Sam akan memberikan karya kreatif pada anak-anak. Nah, di rumah kalian, di sekitar rumah kalian, atau di sekitar sekolahan sekalian, atau dimanapun, di jalan-jalan, pasti kalian menemukan namanya batu-batu kerikil. Batu-batu kerikil ini, batu-batu kerikil ini sudah bisa untuk hiasan, bisa untuk karya kreatif. Diapakan Paman Sam? Ya ini, lihatkan. Nah, Paman Sam ini selalu sedia cat. Nah, ada putih, ada biru, ada kuning. Nah, merahnya tidak ada, tapi tidak apa-apa. Nah, biru sama merah, biru sama kuning. Biru sama kuning ini, biru sama kuning ini kalau jadi batu ini kita warna, kita warna ya. Batu ini kita warna kuning, biru, biru seperti ini, warna biru seperti ini. Terus dicampur kuning, dicampur kuning, kuningnya yang banyak, kuningnya yang banyak, kuningnya yang banyak gini. Biru dicampur kuning akan menjadi hijau, begini. Hijaunya ini karena birunya biru muda, kuningnya biru muda, maka hijaunya juga menjadi hijau muda. Seperti ini ya, sudah dicat gini, dikasih warna kuning lagi, sudah semakin menjadi hijau ya. Nah, warna biru sedikit dengan kuning yang lebih banyak, 1:2 misalnya, itu akan menimbulkan warna hijau. Nah, ini kan sudah menjadi warna hijau muda ya. Terus ini di agak keringkan sedikit, misalnya dikeringkan sedikit. Nah, ini sudah menjadi warna hijau ya. Ini ditutup dulu. Nah, ini disebul biar biar kering, seperti nyebul keong. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini. Nah, sekarang dikasih warna putih misalnya begitu. Dikasih warna putih atau dikasih warna putih saja. Oh, ini hitam. Ya sudah, tidak ada warna putih, ya hitam saja. Ini ini Paman Sam harus minta tolong pada teman-teman yang hari ini menyaksikan Paman Sam. Dikasih warna hitam dulu, supaya cepat kering. Disep warna supaya cepat kering. Batu yang sudah dicat tadi, karena ini tidak di bawah terik matahari, ya sudah dikasih begini. Ini dikasih garis, kemudian setelah ini dikasih garis begini, garis gini.
Nah, kasih garis-garis, kasih garis-garis gini. Nah, ini dengan spidol saja. Nah, ini kalau catnya sudah garing ya, tinggal dikasih huruf V, huruf V gini di garis-garis ini. Nah, ini dulu Paman Sam sudah pernah membuat ini dengan anak-anak waktu di sungai. Tetapi mungkin ada anak-anak pecinta anak kreatif ini yang ingin mengulangi atau bahkan belum pernah tahu, maka Paman Sam ulangi. Nah, ini kalau kalian punya warna hijau, maka ini dihijaukan semua, kemudian dikasih garis-garis putih atau garis-garis hitam seperti ini, kemudian di tengah-tengah garis ada huruf V, 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 V. Nah, kemudian Paman Sam menyediakan ini. Nah, ini bisa, ini kan bekasnya es krim. Nah, bekasnya es krim sudah habis, kita cuci, kita isi tanah, kita isi apa ini, pasir. Nah, hasilnya seperti ini, kaktus dari bunga kaktus dari kerikil, dari batu-batu di tepi jalan. Nah, inilah karya kreatif Paman Sam hari ini. Maka Paman Sam selalu berkata pada anak-anak, anak Nusantara itu harus kreatif. Nah, kenapa demikian? Ya karena apapun yang ada di sekitar kita, tidak usah beli, tidak usah merengek-rengek minta ibu bapaknya untuk beli sesuatu, mainan sesuatu, karena di sekitar kita sudah cukup untuk kita pakai sebagai mainan untuk karya-karya kreatif. Wah, ini macam-macam. Nah, misalnya masih ada satu lagi, misalnya itu, ya sudah, kita warna apa ya, kita warna misalnya kuning, ya kita kuning, misalnya begini, misalnya kuning begini, terus tangannya jadi banyak kena cat, ya enggak apa-apa, wong memang kita sedang mengecat. Kalau kita sedang bermain air, ya tangan kita basah. Kalau kita sedang bermain tepung, ya tangan kita kena tepung. Kalau kita sedang bermain cat, ya tangan kita selalu kena cat, ya enggak apa-apa. Ya misalnya ini begini, kemudian dikasih yang biru. Wah, ini birunya terlalu banyak, sudah ditutul-tutul begitu saja. Misalnya ditul gitu saja. Mungkin begini, ya sudah, begini misalnya begitu, taruh aja di sampingnya. Ini sudah menjadi sesuatu hiasan yang menarik untuk dipasang di meja belajar kalian, di kamar tidur, atau di ruang tamu, atau di sebelah televisi. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang menarik untuk hiasan anak-anak. Itulah kreativitas, fungsi daripada kita selalu mengasah kreativitas yang bagus. Ya, anak-anak, itulah Paman Sam hari ini sudah memberikan satu dongengan, juga karya kreatif dari kerikil batu-batu yang ada di jalanan yang tergeletak begitu saja, yang kadang-kadang kalian sepak-sepak, tidak seperti tidak berguna. Akhirnya menjadi sebuah karya kreatif. Ya sudah, Paman Sam akhiri saja karena memang waktu juga tidak bisa Paman Sam berlama-lama menemani anak-anak dalam anak kreatif ini. Tetapi Paman Sam selalu berpesan, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.